Halo Eda-Eda. Selamat datang di konten seputar kuliah. Ini konten yang kami buat untuk menceritakan kayak pengalaman atau kayak sejenis penjelasan-penjelasan jurusan gitu. Dan di sini aku sudah punya Eda dan Eda narasumber sekaligus teman SD aku. Kenalan dulu, Eda. Hai, Eda, aku Moneta Sinaga dari Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana, Angkatan 2017, Bali. Yeay. Oh ya, supaya kita nggak jambak-jamban online ya kan. Disclaimer dulu, kami menceritakan kisah seputar kuliah ini berdasarkan pengalaman pribadi dan pandangan pribadi sebagai mahasiswa, bukan sebagai pendiri jurusan, dosen, ataupun ahli. Jadi kalau ada yang kayak kurang ataupun lebih ataupun salah, monggo dikoreksi dan komen aja di komentar. Oke, langsung aja. Ini ada contekannya guys. Ini kan belum ada ujian ya. Nyontek-nyontek lawa. Pertanyaan yang pertama, apa sih Eda jurusan sastra Indonesia itu? Atau mungkin bisa dijelaskan dulu sastra itu apa sih? Oke. Jurusan Sastra Indonesia itu adalah jurusan yang mempelajari tentang sastra dan bahasa. Dan sastra itu sendiri, pengertiannya menurut KBBI, itu adalah penggunaan bahasa atau gaya bahasa yang dipakai di kitab-kitab suci. Dan karya sastra itu contohnya puisi, cerpen, novel, dan lain-lain. Lebih ke mengungkapkan ya, seni mengungkapkan gitu ya, melalui karya-karya. Oh ya Kak, kalau contoh sastra yang sering dilihat orang? Contoh sastra yang sering dilihat orang, mungkin bisa ditanya sama teman-teman, bisa ditulis di kolom komentar apa-apa aja yang sering kalian lihat. Apakah itu puisi, cerpen kah, novel Nah kah? itu Atau film juga itu termasuk bagian dari sastra bagian ya. dari sastra. Jadi kalau kalian yang sering-sering dilihat tuh, ayolah pakai jari-jarinya untuk ngetik. Jangan cuman gibah doang atau ngomong yang nggak baik ya kan. Benar sekali. Kenapa jadi nggak cocok? Oke. Ini Kak, biasanya kan sastra Indonesia, pernah nggak sih kayak dapat kayak tanggapan jelek atau kata-kata yang kurang agak baik gitu loh, tanggapan-tanggapan mainstream dari orang-orang yang mungkin belum paham apa sih jurusan sastra Indonesia itu, ngapain sih kuliah sastra Indonesia itu gitu. Pastinya lah, dari awal masuk kuliah sampai sekarang juga masih ada orang-orang yang memiliki pemahaman yang agak kurang lah ya, bisa dibilang, tentang sastra Indonesia. Awal nih yang pertama, kita masuk jurusan sastra Indonesia di Universitas Udayana Bali. Nah, terus orang-orang yang kurang paham, ngapain jauh-jauh kuliah kalau ngambil jurusan sastra? Aku kira pariwisata, mereka bilang kayak gitu. Terus, alah ngapain sih belajar sastra Indonesia? Palingan kau cuma mau ngeliat universitasnya aja ya. Yang penting negeri gitu kan. Terus ada juga yang bilang, ngapain kita harus belajar bahasa Indonesia? Kan kita dari kecil sudah lahir di negara Indonesia. Kita sudah belajar bahasa Indonesia, sudah mengucapkan bahasa Indonesia. Tapi yang perlu digarisbawahi, kita lahir menjadi bangsa Indonesia, kita hanya mempelajari cara mengungkapkan bahasa Indonesia. Kita tidak mempelajari sejarah bahasa Indonesia, bunyi bahasa, penggunaan imbuhan. Kita tidak mempelajari itu, dan itu yang dipelajari di jurusan sastra Indonesia. Makanya kita bikin konten ini biar tahu. Ada ini nih, pertanyaan untuk teman-teman yang nonton. Mana yang benar nih? Imbuhan ya, karena ini pun di SD udah kita pelajari. Mana yang benar? Menyiram atau mensiram? Tulis di kolom komentar ya. Oke. Oh ya Eda, nih kalau di sastra Indonesia itu tadi kan udah disebutin nih pelajaran ini, pelajaran itu, pelajaran ini. Ada nggak dikonsentrasi atau kayak penjuruan gitu di sastra Indonesia? Ada. Dia itu disebut jurusan sastra Indonesia dan dia ada 2 pembagian. Kalau di jurusan aku sendiri tuh sebenarnya dia ada 3. Yang pertama itu sastra, terus yang kedua linguistik, yang ketiga filologi. Bedanya apa tuh, Dak? Kalau sastra itu dia pada umumnya mempelajari tentang sastra modern. Kalau filologi itu dia mempelajari tentang sastra klasik. Jadi ya penelitiannya itu tentang manuskrip
kayak menganalisis usia naskah, usia teks dari zaman-zaman dahulu kayak gitu. Dan kalau linguistik itu dia pastinya mempelajari tentang bahasa. Tata bahasa, pengucapan yang Eda bilang tadi itu ya. Oke, nih sebagai biasanya kan kalau kuliah nih, aku kan anak kuliah guys. Kalau di kuliah tuh biasanya kan nggak mungkin cuman kayak kuliah pulang, dengerin kata-kata dosen, belum tentu juga ingat. Keluar dari kelas aja suka lupa ya kan. Sebagai anak sastra selain kuliah, apa yang sebaiknya harus dilakukan supaya menunjang kayak keilmuannya gitu? Oke, itu sih menurut pandanganku tuh ada dua lah ya, bisa dibilang umum, bisa dibilang khusus. Yang umum itu kalau misalnya kita udah masuk ke jurusan yang kita inginkan atau kita tiba-tiba masuk yang kita asal tulis waktu kita mau ujian itu. Dalam hal ini sastra Indonesia ya. Ya, jadi kita bisa ini apa namanya? Kenali dulu diri kita itu, kita mau masuk ke situ dengan serius atau enggak. Kalau enggak ya udah segera keluar buru-buru sebelum menghabiskan waktu gitu. Dan kalau udah kita berniat, benar-benar berniat, dan ini secara khususnya ya, kalau sastra itu berkarya dan berkarya. Seperti itu. Betul. Oh ya, Eda, kalau di sastra Indonesia, jurusan sastra Indonesia, kenal skripsi nggak? Pasti dong. Maksud Anda apa? Oke. Sebelum dijambaknya weh. Sastra Indonesia itu biasanya skripsinya apa? Sastra ya. Biasanya skripsinya itu membahas tentang teks. Contoh, menganalisis puisi, cerpen, novel, dan ada juga yang bukan manuskrip, transkrip dari novel ke film. Jadi dia menganalisis apa-apa aja yang bertambah atau berkurang di film. Kayak Contoh Dilan seperti itu, katanya jangan rindu itu berat, biar aku saja. Oh no, oh my god. Oke. Kalau yang bahasa biasanya mereka ini tugas akhir kan? Iya. Biasanya mereka membahas tentang penggunaan bahasa atau dialektika atau pragmatik. Kalau pragmatik itu mempelajari tentang bahasa yang dianggap dari sopan ke tidak sopan, seperti penuturan lah, tutur kata seperti itu. Dan ada juga yang mempelajari tentang perkembangan bahasa dari balita usia 1 tahun sampai 4 tahun. Itu bisa dipelajari bagaimana lingualnya, cara pengucapannya seperti itu. Oh iya, tadi agak ketinggalan. Kalau di sastra Indonesia nih, selain kuliah dengerin dosen, ada nggak kayak praktikum gitu? Ada dong, pastinya. Setiap jurusan tuh pasti ada, meskipun beda-beda ya. Kalau di sastra dan bahasa itu praktikumnya tuh kayak misalnya mempelajari, ada mata kuliah drama. Jadi dosen pasti menyuruh kita untuk berlakon, berekspresi seperti apa. Itu untuk sastra. Kalau untuk bahasa biasanya presentasi, menganalisis bahasa. Misalnya mau menganalisis tutur katanya bahasa Jawa atau bahasa Melayu, bahasa Batak. Atau seorang tokoh juga bisa kali ya, Pak? Kayak pidato seseorang dia dianalisis gitu-gitu. Iya, bisa. Selanjutnya Eda, pertanyaan tentang apakah anak sastra Indonesia setelah lulus otomatis disebut sastrawan? Kalau menurut aku enggak, tidak bisa disebut sebagai sastrawan, karena sastrawan itu identik dengan karya dan wujud. Jika dia sudah lulus dengan kategori sastrawan, ya pastinya dia harus punya karya yang udah dikenal sama orang lain, atau sudah ada yang membaca karya-karyanya, yang sudah menganalisis karyanya seperti itu. Tapi kalau dia belum berkarya sama sekali, dia ya hanya lulusan sarjana sastra seperti itu. Gelarnya apa? SS, sarjana sastra. Oke. Not spesial sambal ya. Itu di Jogja. Nggak cuma di Jogja sih. Enggak. Seluruh Indonesia. Iya. Apa sih? Udahlah, lanjut. Oke. Contoh sastrawan yang paling terkenal. Bukan, salah satu contoh sastrawan yang terkenal di Indonesia. Nah, kebetulan nih pembuatan video ini tanggal 28 April. Jadi ini adalah Hari Puisi Indonesia. Selamat Hari Chairil Anwar. Sastrawan yang paling terkenal di Indonesia itu salah satunya Chairil Anwar yang aku tahu. Lalu
Aku biasa menyebutnya Opung Sapardi Djoko Damono almarhum. Ya biasanya tuh karyanya yang paling dikenal apa? Kalau Khairil Anwar, aku ini binatang jalang. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kalau aku pribadi tadi setelah dijelasin kan apa itu sastra dan segala macam, mungkin kayak Fiersa Besari ya, Bung Fiersa Besari itu termasuk sastrawan kan? Yes. Selanjutnya ini agak terakhir ya Eda, biar nggak bosan orang yang lihat wajah kita di sini kan. Oke. Pertanyaan biasanya juga sering ditanya tentang anak sastra Indonesia bisanya kerja apa sih setelah lulus? Ini yang secara spesifik ya. Apa? Bisa bekerja di media, bisa bekerja di penerbitan atau editor juga bisa, dan kalau ini bisa jadi sastrawan, bikin karya gitu ya, pilihan hidup. Terus ada juga yang bekerja sebagai ahli bahasa, tapi itu nggak cuma sarjana aja ya, maksudnya bukan cuma strata 1, dia harus lanjut lagi ke jenjang yang lebih tinggi untuk bisa menjadi ahli bahasa, dan dia bisa bekerja di contohnya di persidangan. Jadi dia bisa jadi ahli bahasa yang bekerja sama dengan mungkin ahli psikologi, jadi bisa mempelajari tentang, bukan mempelajari sih, lebih tepatnya menganalisis korban atau pelaku supaya bisa ditentukan dia itu ya salah, benar gitu ya. Konsistensi juga bisa nggak? Ya. Dari cara dia bicara. Ya, dari persidangan pertama, kedua, ketiga itu harus bisa konsisten dengan ucapan, itu juga dinilai sama ahli bahasa di persidangan. Gitu. Oke, Eda, gimana? Apakah konten ini cukup informatif, cukup memberikan apa ya namanya, pencerahan, meluruskan kira-kira tadi apa ungkapan-ungkapan orang mainstream ngapain kuliah sastra ya kan, udah agak-agak terbuka lah dikit ya kan Eda gitu. Semoga anak sastra Indonesia, ada pesan untuk anak sastra Indonesia. Kamu istimewa sayang, kamu istimewa. Jangan takut berbeda, mari berkarya. Asik. Bukan partai. Bukan partai ya. Oke, Eda. Kalau seandainya masih kurang apa ya, masih ada informasi yang kalian pengen tahu, ada pertanyaan-pertanyaan, bisa Eda tuliskan di kolom komentar, biar kolom komentar nggak cuma untuk menghujat ya kan. Komentar aja, atau bisa DM aku. Kenapa harus DM aku? Nggak apa-apa lah. DM aku di di lg.lestari Instagram aku itu, dan Eda aku yang ini Sinaga Monita. Oke, Eda, terima kasih sudah menonton ya. Have a nice day. Aku cinta kamu. Makasih.